kasih Pak Sofyan Jalil dan Ketua Umum Pak Sarwono. Saya persilakan teman-teman media untuk menanyakan barangkali. Pak Sofyan Jalil bilang bahwa yayasan ini nantinya tidak akan bergerak praktis di bidang pendidikan, tapi lebih ke mendiseminasi bonus demografi yang ada di desa. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Yang kedua tadi kalau Pak Sofyan juga bilang untuk di Amerika sendiri ada 40 jenis pekerjaan yang akan hilang dengan adanya kemajuan IT. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu trennya seperti apa Pak Sofyan? Terima kasih. Itu memang kita waktu itu waktu rapat pengurus atau calon pengurus ini kita bahas gimana kita akan berperan. Nah, apakah kita kemudian akan bikin sekolah bikin apa? Karena resource kita sangat terbatas. Tapi yayasan ini, kita ini yang udah tua ini yang mungkin punya teman, punya pengaruh, punya kenalan, punya apa? Kita akan menjadikan sebagai apa namanya moral fault barangkali ya untuk mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi memberikan diseminasi informasi. Karena sampai sekarang barangkali kalau saya ingat atau sebagian besar kita masih tidak terlalu jelas gitu. Kedua tadi Pak Sofyan bilang tentang orang-orang itu tidak diperlukan lagi bahkan untuk bikin mobil. Jadi kita berhadapan dengan perkembangan baru yang dinamakan artificial intelligence. Berapa sih di antara kita yang ngerti soal itu? Nah kemudian yang lainnya adalah tentang perkembangan ideologi di dunia ini. Menarik Pak, tadi Pak penjelasan dari Pak Sofyan bahwa Dari mana? Saya dari Kreasi News. Menarik yang disampaikan Pak Sofyan bahwa disupport sebagai masyarakat sebagai entrepreneur. Memang waktu sebelumnya ada pencanangan bahwa meningkatkan wirausaha menjadi 1 juta. Mungkin dari launching Yayasan Bakti Bangsa, langkah-langkah apa berikutnya menjadi suatu pencanangan dari Yayasan Bakti Bangsa untuk masyarakat yang berminat menjadi entrepreneur. Terima kasih. Sebenarnya kita akan kita terbatas. Bagaimana mendiseminasi seperti yang kita bicara tadi ada mengatakan kata kita itu ide untuk diri entrepreneur sekarang itu sudah mulai ditangkap. Anak-anak muda kita mungkin sudah jarang berpikir atau tidak semua lagi berpikir atau masih kurang yang berpikir menjadi PNS. Ya. Apalagi sudah diberikan nanti bahkan suatu saat nanti akan jadi privilege orang-orang yang bisa diterima menjadi PNS. Kita baru mengenal handphone ya. Belum ya. Nah itu 95. Nah itu waktu itu bahkan zamannya Sarko barangkali ya. Masa sih belum ya. Nah itu. Nah jadi waktu saya tahun 75 itu punya rumah pertama kali di Kompleks itu, saya dapat sambungan telepon itu 3 tahun Pak, dan harganya 2 juta Pak. Waktu itu pulang masih 400 rupiah. Sekarang dengan 200-300 rupiah telepon langsung terima. Ya, itu kan keadaan itu kan tidak kita duga-duga ketika waktu tahun 75 atau 80. Ini beda banget Pak. Apalagi nanti tahun 2045 kita siapkan generasi muda itu. Kenapa sekarang banyak konflik? Kenapa sekarang kita lalu anak-anak jadi seks bebas, jadi agama menjadi sektarianisme? Karena kita nggak siap dengan perubahan antara lain IT ini. Saya ingin bertanya dengan Pak Sofyan Jalil.
dalam mengantisipasi demografi, bonus demografi. Apa langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah? Karena bahwa sebenarnya pemerintah juga concern sekali, maka direvisi BPKB anggaran disediakan. Cuma sekarang akibat dari demokrasi, akibat dari otonomi daerah, memang tidak sehat. Kalau dulu kan komando dari pusat sampai ke kecamatan sampai ke desa. Sekarang kan di bawah otonomi daerah tergantung kepala daerahnya. Ada kepala daerah yang menganggap bahwa hanya banyak anak yang sedikit, setengah mati sulitnya evakuasi gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ini satu keniscayaan kami demokrasi yang seperti ini. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya demokrasi ide itu bersirkulasi, elit bersirkulasi. Siapa yang bayang Pak Jokowi jadi presiden? Ya kan? Siapa lagi tahun 2019 kita nggak tahu, mungkin beliau lagi. Tapi bisa jadi seseorang yang Anda tidak pikirkan hari ini itu bisa menjadi miracle dalam demokrasi. Karena itu berdasarkan dari itu apa yang pemerintah pikirkan. Saya waktu itu juga berjumpa di kamarnya. Pertama memang tidak bisa kita harus tekan angka kelahiran itu. Semua sudah sepakat. Para bupati wali kota tinggal caranya. satu menit 11 atau 16 bayi lahir Pak. Betul. Dan itu memang dari Pak Gubernur ini sudah menjadi program berulang. Tidak ada hambatan untuk membiayai biaya kontrasepsi, disegarkan kembali struktur hubungan pusat dan sampai ke bawah, diangkat kembali tenaga-tenaga PPLKB, lapangan segala macam, itu akan menjadi program besar-besaran. Tadi Pak Gubernur mengatakan. Yang kedua tentu masalah pendidikan. Karena 3 juta anak-anak muda kita keluar dari SMA, SMK, dan merasa aliyah tiap tahun dan bisa ditahan. Makin lama makin besar karena wajib belajar 12 tahun. Dari 3 juta itu yang bisa membayarkan atau melanjutkan ke akademi komunitas dan ke politeknik, ke universitas itu paling tinggi 1 juta. 2 juta itu melandas timbang meminta kerjaan, meminta kemudahan jadi entrepreneur, meminta dari mana perbankan yang mendukung mereka kalau mereka mau venture, bagaimana regulasi, ada tidak tempat-tempat yang ramah untuk mereka sehingga dengan gagal berani berlaku. Jadi saya setuju sekali bonus demografi ini kita tidak bisa bicara secara nasional, tidak bisa bicara secara sektoral karena semuanya terkait, tapi juga kita lihat variasi antar provinsi yang mungkin kesadaran ini dari yayasan ini tugas kita adalah selalu mendampingi mereka, memberikan informasi, melakukan sosialisasi, kadang-kadang pelatihan-pelatihan yang strategik sehingga membahana nanti kesadaran bonus demografi ini.